mengupayakan perdamaian dunia. Itu ya perdamaian dunia ya. Kita nggak blok kemana-kemana ya. Itu udah dari dulu. Roh kita udah ada DNA di situ. kita memang di situ, Pak. DNA kita di situ dan teruji di situ. Jadi Pak Prabowo sekarang sudah ketemu Bang Putin kan? Iya, kan lagi dipanggil Rusia nih. Diundang ke Rusia. Bang Putin gagah banget kalau naik kuda ya. Dan saya pikir ini dua pemimpin ini bisa nyekrup loh ini. Iya. Lahir sama-sama bulan Oktober, hanya beda setahun. Dari militer juga ya Pak background-nya. Ya. Jadi dua-duanya cara berpikirnya sama. Ngerti cara berpikir sipil, ngerti cara berpikir. Chemistry masuk barang. Saya Prabowo itu hanya lebih tua 1 tahun kurang 10 hari. Dari Putin. Saya hitung kemarin. Putin tua juga berarti ya? Tapi kan tua-tua keladi dia kan. Makin tua makin jadi. Galak dong. Sama loh Pak Prabowo juga kadang berenangnya masih aktif. Iya. Putin juga kan olahraganya masih ini juga. Olahraga juga kalah kita ini. Tapi Rusia ini kan sudah mewanti-wanti Amerika untuk tidak ikut campur Pak ya. Betul. Pak Prabowo datang ke Rusia nih. Pak Reza melihatnya gimana Pak? Ya pertama ini dukungan undangan dari seorang sahabat. Yeah. Sahabat negara loh ini. Yeah. Hari Selasa lalu saya dapat undangan mengikuti Hari Nasional Rusia. Hari Nasional Rusia. Di Siklubes ini berarti. Mereka punya pameran foto, Pak. Pemimpin-pemimpin kita. Oh iya. Dari kita ke sana, mereka ke sini itu suasana batinnya itu hangat betul. Kemudian kelihatan wajah tuh nggak bisa nipu kan, aroma mata. Begitu akrab dekat, percaya. Salamannya beda, jalannya beda. Itu misalnya jalannya seperti kan jalannya Bung Karno. Santai gitu, relax gitu. Nggak ada perasaan gimana. Aku berhadapan dengan seorang sahabat sanubari, kira begitu deh. Itu bahasa Jepang itu kokoro no tomo. Sahabat sanubari itu ya. Ada Bung Karno dengan Khrushchev begitu, Pak Harto dengan yang di sana begitu, kemudian Ibu Mega juga begitu, Gus Dur begitu, Habibie juga begitu. Terakhir saya lihat pada foto Putin dengan Pak Bu SBY juga begitu, tingginya sama itu. Tingginya sama. Kemudian Bu Mega juga begitu. Terakhir Pak Prabowo sekarang. Itu tampaknya benar-benar sahabat sanubari. Terakhir tuh juga ada Pak Jokowi yang waktu itu Ukraina sama Rusia lagi ada perang juga. Dan itu ramai banget di internet. Giliran Jokowi ngomong sama Pak Putin, itu jarak mejanya nggak sepanjang dia ngobrol sama Presiden Prancis Macron. Setuju. Itu kan bahasa body language-nya jelas kan. Macam kita di sini kan bicara kan, Anda kan tahu saya tidak akan melakukan yang enggak gitu kan. Itu benar sekali itu, ujung sana Putin, ujung sana Macron kan. Berapa meter itu kan? Mejanya panjang gitu. Saya nggak tahu meja itu meja panjang betulan macam begini atau panjang kombinasi pendek gitu kan. Tapi dengan Pak Jokowi itu sebatang lengan itu. Itu kan menunjukkan kepercayaan dan juga kesungguhan hati. Itu protokoler itu nggak bisa bohong gitu. Pasti udah ya screening ya. Juga Pak Jokowi itu kan datang dengan low profile. Low profile kan, saya datang ke Rusia, ke Ukraina dulu, kemudian Rusia untuk membuka ruang dialog. Ruang dialog kan kita bicara ruang kan. Ruang dialog. Tapi kan beliau datang ke KTT G7 dulu kan. Dari G7 datang ke Ukraina. Ukraina juga sangat berharap loh dukungan Indonesia. Jadi kita kelihatan pada saat Presiden Jokowi datang, Ukraina itu turun. Zelensky itu turun dan menyapa beliau di jalan. Di jalan depan gedungnya. Sama naik ke atas. Ya kalau biasa kan presiden kalau sangat memperhatikan protokoler kan dia tunggu di atas. Iya betul. Jadi ada pimpinan protokoler yang advance datang duluan. Yang nganter, kemudian pemimpin kita berhadapan dengan karpet merah dan ke sana salaman kan. Ini enggak diantar oleh Zelensky sampai ke atas, ngobrol di atas. Ya ngomong, saya nggak tahu ngomong apa karena yang tahu adalah negara kan. Ngomong, kemudian ada penandatanganan, selesai. Nah, kemudian berdasarkan berbekal informasi dari G7, Ukraina baru datang ke Rusia kan.
kan stagesnya begitu kan. Kan manfaatnya bagi kita juga ada kan, misalnya energi, pasokan bahan makanan kan. Karena Rusia itu kan sumber gandum dunia kan. Lebih lancar ke Indonesia, kemudian lancar ke negara-negara lain. Kemudian ada pelabuhan-pelabuhan yang ada tutup dia buka kan, itu Rusia. Jadi intinya Indonesia itu tipenya low profile, high quality. Jadi bangga ya kita ya. Ini untuk Israel dengan Iran ini nih Pak Reza, apa sebaiknya Indonesia ambil bagian untuk membantu memfasilitasi membuka ruang dialog, atau memang tetap non-blok aja, jadi artinya ya diam aja, hanya prihatin, atau gimana Pak? Walaupun dalam tanda kutip kita nggak punya hubungan diplomasi dengan Israel. Ya mungkin Israel juga ngomong Indonesia sampean ini ingin menjadi penengah yang adil. Kenapa adilnya hanya ke sana saja, dengan saya juga dong. Dan dengan saya itu adilnya itu gimana? Mungkin kita nggak ngomong langsung. Bukan kedutaan dong. Harapan dia begitu kan. Bukan Jakarta. Adil tuh gimana? Pengertian adil kan susah. Dia bilang ini adil versi Israel nih gimana? Yang ngomong mungkin bukan presiden tapi barangkali pengamat ataupun dunia bisnis ingin tahu Israel seperti apa maunya. Deal itu menurut Israel ada deal. Ada dealnya itu. Ya gimana? Ini persyaratan kami. Ada matematikanya lah. Ada matematikanya. Mulai dari paling lunak sampai paling cepat. Paling lunak, paling keras. Kemudian ujung-ujungnya kita berhubungan resmi sama dia, hubungan diplomatik. Tapi kan kita udah tegas ini. Tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kecuali satu. Palestina merdeka. Kemudian Palestina bersaudara dengan Israel, tidak saling ganggu, saling hormat, ya kan? Tapi kan kita juga punya adil juga kan? Adil kita kalau dalam negeri saya pikir adil kita adalah adil pertama harus yakin dulu ada hubungan diplomatik. Kemudian Israel dengan Palestina punya batas-batas yang jelas. Batas jelas sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 67 itu. Jelas batasnya. Nah, sekarang batas udah nggak ada kan? Diisi orang-orang pendatang semua. Standing point-nya jelas lah dari Indonesia ya Pak. Kita bisa jelas dulu. Banyak perumahan klaster baru di sana. Pada saat kita ngomong jelas, Iran sudah bilang Israel Anda semua keluar dari wilayah pendudukan. Pada mereka keluar lewat udara kan, bendaranya dibom. Keluar lewat laut lama kan, akibatnya itu resiko kan dari pemerintahan yang tidak demokratis yang menistakan penduduk aslinya atau Palestina itu. Coba kita lihat Bible tahun 1910 itu kan Palestina itu. Negaranya Palestina. Bahkan tokoh-tokoh Israel pun begitu masuk ke Israel, masuk ke Palestina pun bikin pernyataan, kan menyatakan kesetiaan pada negara tersebut kan. Mulai ramai itu setelah Holocaust itu ya Pak. Iya. Datang berbondong-bondong. Sorry Pak. Balik lagi ke Pak Prabowo nih Pak, peran Indonesia. Kalau kita aktif di perang Iran dan Israel ini, ada nggak sih peluang Pak Prabowo dapat Nobel perdamaian misalnya? Aktif gitu ya, ikut mendamaikan Israel dan Iran. Saya pikir Indonesia itu cara berpikir kita tuh bukan langsung lihat output ya. Tapi proses. Bukan lihat hasilnya. Proses. Ya prosesnya adalah, ini saya harapkan ini. Kunjungan beliau Pak Prabowo Subianto ke Rusia. Itu ada hal-hal yang konkret. Apa yang akan mereka lakukan di PBB misalnya. Apa yang mereka lakukan dalam menggalang solidaritas negara-negara di dunia. Ya kan? Misalnya ide perdamaian seperti apa begitu. Ide seperti apa? Iya kan? Kemudian harapannya dari Israel itu, ini kan sekarang Israel dibombardir nih, peluru kendali Iran itu dengan presisi yang sangat tinggi, dan konon Netanyahu lagi sakit sekarang. Iya, kemarin ada isunya juga. Iya kan? Lagi sakit, konon di sekitar rumah dia itu ada landing peluru kendali. Oh, sakit karena serangan atau sakit? Konon shock ya. Dekat jaraknya ya berarti ya. Kita aja kalau ada suara petasan kan kaget kita lompat. Itu kayak mungkin ya pulau-pulau di Indonesia ya, antara Jawa, sampingnya Bali. Ini negara Arab mungkin jaraknya seperti itu mungkin Pak. Negara Arab juga ngeri sekarang. Karena Iran lagi tinggi semangatnya nih.
Ya karena sebenarnya negara Arab itu kan hatinya bersama Iran kan. Tapi hatinya, tapi logikanya takut sama Iran gitu kan. Iya. Karena sebeda-bedanya Islam Sunni dan Islam Syiah. Ya sama kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus antara umat itu ada umatan wahidah, ya ta? Umatan wasaton, ya ta? Kemudian persaudaraan Islam itu, kalau Iran itu ini ya buktikan dong Anda bersaudara, ada dukung Palestina itu. Masa saya sendiri yang benar. Yang gitu kan? Negara-negara Arab itu juga mikir-mikir sekarang. Ini kesannya ini Israelnya bisa hancur nih, Israelnya bisa kalah ini. Nah, cuma mereka ingin yakin benar nggak Iran ini mampu lakukan segitu itu. Kuatnya Iran ya. Kemudian mungkin nggak Israel ditekan oleh Amerika Serikat agar tidak memainkan bom nuklir. Bisa itu nuklir itu. Hiroshima Nagasaki itu dengan cepatnya meluluh lantakkan kota-kota di Jepang. Hiroshima Nagasaki sekali drop itu kan 1,5 juta orang wassalam itu kan. Berani nggak Israel begitu? Karena Iran juga tahu persis. Dan teknologi sekarang dia udah bisa bayangin ini yang terbang ini kapal jenis apa. Ya kan, kapal jenis apa dan bisa dia mengangkut berapa? Mengangkut orang dan mengangkut barang seperti apa kan? Kan Intel di lapangan kan jago. Juga teknologi remote sensing tinggi. Dalam kondisi seperti ini, walaupun nggak terang-terangan ya Rusia hatinya bersama Iran, Cina bersama Iran, dan juga jangan kaget negara-negara Arab sekarang lagi mikir ini mau seperti apa nih, dia nanti salah-salah, kita nggak tahu ya cara berpikir orang kan dalam kondisi seperti ini. Ya mungkin juga seminggu terakhir ada perjanjian rahasia antara Iran dengan negara-negara tersebut, antara Israel dan negara-negara tersebut. Jadi kalau tercipta suatu kondisi, saya bantu Iran, terus saya bantu Israel. Jadi intensitas bisa turun, intensitas serangan bisa turun. Kemungkinan ini Iran kan sekarang bermain dengan peluru kendali. Dia belum menggerakkan pasukan darat loh. Belum. Berapa juta pasukan darat Iran itu? Garda Nasional. Dan militansinya tinggi itu. Kemudian tidak mustahil nanti sebelum pasukan darat datang dalam jumlah sangat besar, Israel sudah kocar-kacir, dikunci oleh Amerika, nggak boleh kirim nuklir karena Rusia ngancam kan. Mesir masuk duluan kan? Iya benar. Mesir itu sebenarnya sudah siap dengan helikopter serang. Ini mirip harimau yang tadi Bapak omongin sebenarnya ini posisinya lagi bisa dimakan sama open space semua. Open space. Jadi mungkin aja Mesir berpikir mungkin Mesir takut-takut, malu-malu kucing kan. Tapi rakyatnya bisa menekan kan, sampean presiden kalau nggak gitu kami jatuhin loh sekarang, kami kuasai istana Anda, pemimpin kolonel-kolonel loyal dan setuju untuk berperang bersama Iran. Ya mungkin aja dalam kondisi seperti itu Mesir mengirimkan pasukan misalnya 50.000, 100.000 pasukan darat. Ya kan, dan Iran nanti terus-menerus menyerang lewat peluru kendali yang Mesir aja kagak punya. Ini negara-negara Arab kan malu-malu dukung Iran, antara malu-malu atau takut-takut nih Pak. Baru Arab Saudi yang kemarin terang-terangan Arab Saudi sempat ngomong ya bahwa dia mendukung Iran ya. Sebenarnya apa sih Pak ketakutan mereka kalau terang-terangan dukung Iran ini? Arab Saudi itu kan punya perjanjian militer segitiga dengan Arab Saudi dengan Amerika Serikat, Arab Saudi dengan Israel kan. Dan Arab Saudi itu kan konon ya, moga saya salah ya, lebih takut pada dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri. Karena mereka sistem intelnya mengandalkan teknologi dari Israel juga. Jadi misalnya dari Tel Aviv ya. Dari Tel Aviv, dia berat. Tel Aviv itu tahu persis raja itu punya anak berapa. Kemudian anak cucu di mana, ponakan di mana. Itu mereka itu dapat dikatakan loyalitasnya kan macam-macam gitu. Ada yang maklum dengan Israel, ada yang berhubungan sama Israel. Ada tir-tirnya ya. Ada yang die harder, ada yang sangat toleran. Kita sering dengar cerita kan sesama pangeran tuh saling gitu kan. Ya, saling sikut juga. Saling sikut, kemudian seringkali ada pangeran ngumpulin semua saudara atau dikumpulin ditanya-tanya gitu kan. Mereka punya grup WhatsApp kali ya. Mungkin. Nah, ini geser nih. Jadi Israel, mungkin Arab Saudi juga sudah sadar. Karena Amerika itu tipu dayanya kan luar biasa. Itu kan artinya sekarang semua negara mengerti di Timur Tengah itu bahwa Israel sama Amerika itu kalau ngomong pasti bohong.
Kemudian kalau bikin janji itu akan ingkar. Pasti. Ini dipahami Iran nih ya. Kemudian kalau sudah terlibat kerjasama, itu akan mengunting dalam lipatan. Makanya Iran nggak percaya sama sekali, Pak. Nggak percaya sama sekali. Kalau janji dia bohong gitu. Ya, janji bohong. Kerjasama dia gunting dalam lipatan. Ya. Buaya ya. Ya, ini cara berpikir Iran. Cara berpikir Iran. Itu sudah terpatok di kalangan pemimpinnya. Mending kita sikat sampai duluan. masyarakat. Dan ternyata dengan teknologi yang dia punya, rahasia loh, mungkin dunia nggak tahu sih. Iya, tiba-tiba dia ternyata kualitas dan kuantitasnya jelas terukur. Teknologinya state of the art atau puncak teknologi. Amerika Serikat sendiri nggak sadar ada teknologi itu. Iya, cukup. Mereka bisa teknologi itu bisa terbang di atas, kemudian menipu radar seolah ini akan dikuasai oleh Iron Dome di bawah. Ternyata bisa pecah itu peluru kendali itu kecil-kecil. Dan dengan presisi yang tinggi, fokusnya ke satu titik. Kalau kita lihat film-film yang ada di YouTube yang dihasilkan oleh media-media Barat, bukan YouTube yang buatan orang kita, itu kadang-kadang ambil sini, ambil sana, kemudian dikompilasi, jejer, seolah benar kan, benar, ada benar, tapi ada juga yang kurang benar, ya kan. Kalau kita lihat, misalnya film yang dibuat oleh CNN, dibuat oleh CNBC, dibuat oleh Al Jazeera, itu saya lebih percaya. Mereka tidak hoax itu, ternyata benar ya. Iran itu bisa ngebom pangkalan-pangkalan militer. Awalnya saya pikir ini pesawat ini pesawat dummy semua gitu. Ternyata pesawat betulan itu. Pangkalan betul ini ya. Pangkalan betul, kan pesawatnya jadi rongsokan, kasihan kan. Itu tingkat presisi yang sedemikian rupa. Saya jadi ingat omongan Pak Reza tadi di awalnya, Mas Is ya. Jadi awalnya itu hanya Rusia. Tapi sekarang muncul kan kekuatan baru yang besar banget, itu ada China juga sebenarnya di balik Iran itu tadi. Bahkan ada kabar baru-baru ini penyuplai salah satu tools buat senjata-senjata yang ada di Iran itu lagi dicari FBI. Oh, buron. Itu warga negara Cina juga. Waduh. Nah, itu baru bahkan berita terbaru nih Pak Reza. Kalau ada yang bisa menangkap sampai dikasih hadiah FBI 15 sampai 17 juta dolar. Kepalanya dihargai 17 juta. Pasti bisnis dia sudah menghasilkan tambah 01 kan? Iya, mungkin udah hilang, udah berada di mana kan? Mungkin udah operasi plastik, udah ganti nama. Ya kan, sehingga tidak bisa dikenalin lagi, atau dia nyumput di sebuah negara di kampung halamannya sendiri kan? Ya, dalam perebutan teknologi itu kan harus, kau lengah kau mati kan? Iya, teknologi itu sebegitu cepatnya ya. Dan berarti secara geopolitik juga Amerika dan Israel ini bisa aja berpikir dua kali ketika Cina udah mulai, bahkan kan di Palestina kadang Cina udah langsung ngasih dukungan langsung tuh masih. Nah, itu kemampuan Cina tuh fantastis ya. Siapa yang nyangka ya dari tahun 80-an awal itu Deng Xiaoping itu benar-benar belajar dari Lee Kuan Yew. Dia pernah datang ke Singapura dan melihat kok bisa ya. Lee Kuan Yew bilang, aku kan Cina KW nih, ya kan, dari negara kami pindah ke sini. Anda kan asli tuh, Anda bisa lebih berkinerja lebih dari kami kan. Benar, dia bisa, China itu bisa mempraktekkan banyak sistem ekonomi secara serentak, campur-campur. Kalau dengan Barat kita pakai sistem ekonomi yang Anda suka, kami juga oke. Jadi ceritanya kan dikerjain oleh Barat itu. Tahun 2000 itu. Anda lah masuk WTO. Tapi syaratnya begini. China itu dia pelajari semua dokumen WTO itu. Dan sampai dia masuk pelan-pelan dan akhirnya bisa menguasai pasar Amerika kan. Coba kita cek di YouTube itu dengan judul film namanya China They Have Eaten Our Lunch. They Have Eaten Our Lunch. Woi, ngeri loh kalau kita makan sehari 3 kali. Itu lunch itu energi diambil oleh Cina. Dilahap semua sama dia. Dilahap semua, dan Amerika Serikat bingung kan. Merasa kami ini udah dikadalin oleh Cina. Enggak, dia tuh berpikir sangat sistematis menghadapi Anda. Akhirnya dalam YouTube yang 3 menit itu Trump sadar. Cina itu kalau deal sama kita, dia mengirim ahli hukum internasional yang terbaik. Negosiator terunggul. Sedangkan kita memilih orang dari diplomat yang hanya bisa, pokoknya ada keputusan, tapi mereka tidak tahu bagaimana mendetailkan putusan tersebut. Gitu. Donald Trump bilang, saya sendiri adalah pengusaha kan. Bisnis saya kan real estate. Saya bikin gedung. Saya perlu Windows. Ya kan? Windows bukan Windows software, tapi Windows bangunan. Gitu. Saya ambil dari Cina.
Bukan karena apa-apa, dia bisa memenuhi syarat kita, harganya juga terjangkau oleh kita. Produk Amerika Serikat sendiri memang lebih baik, tapi mahal. Jadi kebayang kemampuan Cina, pabriknya dia entah di mana, kemudian kualitas sama, kos lebih murah. Iya, supply chain-nya dia kuasai. Akhirnya barang itu memenuhi standar internasional, WTO, hukum-hukum internasional dia. Karena masuk ke Amerika Serikat, ada lolos dengan pajak dan sebagainya. Tiba di Amerika, harganya lebih murah daripada produk Amerika sendiri. Si Donald Trump ini. Selesailah tuh barang. Akhirnya banyak state di Amerika yang mau bikin window bangkrut. Kalah bersaing sama Cina di buminya sendiri. Jadi pabrik kusen di sana tuh bangkrut. Kusen. Iya, Oklahoma, Oregon, ya tumbang. Bapak bicara ekonomi nih Pak, nih mungkin agak terakhir udah bersijam. Geopolitik akibat perang Iran Israel ke Indonesia lah Pak. Apa kira-kira? Indonesia ya. Indonesia kita belajar ya. Kalau kita ini perangnya durasinya panjang misalnya, kayak Ukraina Rusia udah setahun lebih kan, udah habis berapa tuh triliunan. Mungkin kalau ini cuman ya kita harap sih nggak lama ya, seminggu 2 minggu selesai tensi tadi. Buat Indonesia yang terjadi adalah harga minyak naik. Harga minyak itu pasti naik Pak. Mungkin akan mencapai 100 US dollar per barrel. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kita harus mengantisipasi skenario luar untuk mengadu domba antar masyarakat kita dipecah ke dalam Sunni lawan Syiah. Ada potensi ke arah sana. Ada potensi selalu ada. Apalagi orang kita ya. Ya walaupun kita ya mencoba menjadi masyarakat multikultural ya. Iya betul. Baik dan bertanggung jawab. Tapi potensi itu ada. Bukan karena kita mau bertarung sesama kita, enggak. Karena kalau kita tahu kalau bertarung itu kalah jadi abu, menang jadi arang. Enggak ada gunanya itu. Bersama saudara kita saling berantem kan. Nah, tapi pihak luar sangat berkepentingan. Betul. Agar energi kita itu pecah, kita tidak menjadi terlibat atau sebagaimana, tapi habis sendiri di dalam ya. Energinya habis di dalam. Sunni lawan Syiah di Indonesia, dan dipaksakan itu akan terjadi, dipaksakan ya. Makanya kemampuan kita untuk mencegah itu, menyadarkan masyarakat kita bahwa kita ini bersaudara gitu. Itu skenario kedua. Skenario ketiga adalah perang ini akan, kalau betul lah perang ya, akan banyak negara-negara dunia yang menginduk pada salah satu. Iya pasti. Mungkin dia hatinya memilih Iran, tapi Amerika menekan harus mendukung, bukan Israel tapi mendukung Amerika Serikat. Amerika Serikat kan adik kuasa. Adik kuasa, dia bisa memanipulasi opini dunia. Dia juga bisa membiayai kelompok-kelompok pergerakan yang ada dimanapun juga, termasuk di kita, untuk melakukan sesuatu. Amerika banget itu. Dan untuk itu pemerintah sedemokratis apapun bisa dipermasalahkan secara internasional. Makanya untuk itu pemerintahan Indonesia harus bekerja dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik lah. Hukum itu harus ditegakkan. Dan juga kalau negara-negara terlibat ingin mendukung Amerika, akan menggunakan jalur-jalur yang ada kan, jalur darat, laut, dan udara ya. Ya tidak mustahil selat-selat kita jadi sasaran. Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Bali, Selat apalagi Ombai, Wetar, itu bisa jadi sasaran untuk berlalunya senjata itu. Atau berlalunya energi yang kita nggak mau yang keluar dari kita tapi terpakai oleh luar kan. Jadi kemampuan Indonesia untuk berdiplomasi itu tadi. Diplomasi itu juga TNI harus kuat deh. Untuk benar-benar menjaga wilayah agar tidak mudah disatukan oleh asing. Karena kalau sekali Israel ngomong misalnya gini ya, dia pernah marah pada saat Indonesia beberapa tahun silam mengkritisi Israel, menunjukkan sangat support pada Palestina. Itu dari perbatasan negara tetangga itu masuk senjata loh itu. Senjata termal yang bisa melacak orang dari suhu yang dikeluarkan. Dan kita lihat kan dalam setahun terakhir kan banyak prajurit kita wafat di Irian nih, di Papua ya.
Itu karena teknologi yang kita tidak kuasai. Ya secara bertahap kita belajar dari kerugian itu kan. Tapi kan anak-anak kita harganya mahal wafat, ya. kan? Ya. Harganya mahal. Wafat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala resiko. Dan juga patut diduga ada pelatihan-pelatihan dari luar untuk mengoperasikan teknologi tinggi tersebut kan. Nah, jadi kita harus hati-hati sekali mengawal perbatasan negara dengan sangat baik. Pak, terakhir Pak, dari gue terakhir kayak ini. Iya. Sudah disuruh gini-gini kata dia tuh Pak. Pak, dari saran Bapak nih Pak, kalau untuk Pak Presiden Prabowo Pak, kira-kira apa andil kita, positioning kita harusnya di mana untuk di Iran Israel ini? Apakah kita aktif untuk membuka ruang diplomasi atau tetap tadi non-blok dalam arti kita pasif aja karena dampaknya akan bebas, aktif dan kreatif ya. Kreatif kita harus mengambil pemikiran Iran itu maunya apa, ya kan? Karena dalam perang ini tidak ada pihak yang mau dikalahkan, dianggap kalah. Amerika Serikat maunya Iran mengatakan nyerah, cukup dah gini aja deh tanpa syarat. Nah, tapi Iran lagi yakin banget nih, saya bisa hajar Israel terus kan. Dan Israel juga kan sebagai negara malu kan, kalau misalnya dia sampai harus melepas batas-batas yang dia kuasai kan. Nah, tentunya harus ada penyelesaian yang dapat diterima. Tapi ujungnya Palestina itu merdeka begitu. Ya kembali kepada hukum internasional, kepada resolusi PBB tahun 67, di mana batas-batas Palestina itu jelas. Ini kita berpacu dengan waktu nih. Kalau tidak, itu perang ini akan lebih meluas. Bisa mungkin Mesir masuk, Yordan mungkin masuk, karena Israel menguasai wilayah-wilayah kan yang wilayah ex Mesir, ex Yordan, kemudian sekarang yang ex Syria kan, udah masuk dia ke Syria, dia harus mundur dulu dong dari wilayah-wilayah yang udah kuasai secara tidak. Jadi ceritanya itu kita harus punya wish list dulu, kita terima dulu ide-idenya, Palestina, idenya Iran. Kemudian kita juga harus mengerti apa Israel mau. Tanpa perlu berhubungan sama Israel kan kita bisa tahu dia maunya apa. Lewat Amerika Serikat, lewat negara-negara G7. Untuk Pak Prabowo tidak ke G7. Iya, nggak hadir. Kalau ke 7 nanti dianggap ikut. Jadi karena dia deklarasi kemarin kan. Iya, deklarasi kan. Pak Prabowo di situ nanti mimiknya beliau yang diam, yang bergerak itu bisa ditafsirkan macam-macam oleh media. Ya mungkin tepat berarti ya Pak Prabowo nggak ikut. Tepat sekali, walaupun secara diplomatik dapat dibenarkan. Ini undangan datang duluan dari Paman Putin kan. Kemudian ada 2 utusan khusus Putin datang ke sini, ngirim undangan langsung, ya toh. Ya udah dua pejabat tertinggi negara. Atau intelnya memang udah secanggih itu kita. Pak Prabowo udah tahu nih. Pasti ada deklarasi dukungan ya, jadi dia mendengar di situ. Mungkin, tapi karena itu ya, beliau kan datang ke Rusia tanpa menganggap remeh G7 kan. Betul. Karena kalau datang ke 7 nanti mau duduk di mana? Mau berdiri di mana Pak Prabowo? Itu sulit. Kita ngebayanginnya udah sulit. Kan ada 7 itu. Nanti ada Uni Eropa di situ kan. Bagaimana duduk Prabowo? Duduk di pinggir kagok. Kiri luar, kanan luar, tengah kagak. Mungkin di belakang kan. Iya. Di belakang siapa? Jadi daripada mendingan ya kagak pergi aja lah. Nggak mungkin hasilnya G7-1. Gitu. Udah benar ke Rusia ya. Kita perlu mikir sangat keras ini. Hitungannya jam ini. Posisi apa yang buat oleh Indonesia. Saya sangat berharap Indonesia didukung oleh negara-negara istilahnya like-minded countries di PBB, di Majelis Umum, jumlahnya 170-an. Itu biasanya kalau Indonesia ngomong itu dengar. Saya sangat berharap Pak Prabowo ini mengikuti tradisi yang dibuat oleh Bung Karno dulu. Bung Karno pernah berpidato tahun 60, tanggal 30 September 60 ya, mengatakan to build the world anew. Beliau membawa tema yang sama ke PBB, tanggalnya terserahlah, Prabowo cari tanggal yang baik, hari baik, bulan baik, ya enggak? Kemudian kenalkan ide revolusioner dari Indonesia untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah sekali dan selamanya. Ya mungkin di situ beliau mengatakan kondisinya begini, duduk berdampingan Israel dan Palestina. Kalau terbukti begitu, baru akan konsultasi kepada masyarakat kita. Kita buka nggak hubungannya sama Israel. Terbukti dulu beberapa tahun. Nggak. Jangan nanti hari Senin dibilang merdeka, Selasa kita langsung hubungan diplomatik agak begitu kan. Jadi ada tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat kita juga
Kalau kita yakin Israel menghargai Palestina dan negara-negara Arab itu ikut bertanggung jawab bahwa dua negara ini akan berhidup berdampingan secara baik dan juga hak dasar kedua negara dipenuhi. Terutama sekali Israel sekarang lagi babak belur itu kan. Baru Indonesia berkonsultasi dengan masyarakat di DPR. Kita buka hubungan diplomatik, ya tentunya tidak langsung taruh dubes di sana kan. Tapi kedutaan di Ramallah dihidupkan lagi. Kemudian mulai dari pejabat yang junior dulu dong. Yang levelnya barangkali ya kanseler dulu taruh. Pejabat diplomatiknya nggak usah penuh-penuh banget. Kalau Israel kan pengen kalau bisa full team di sini kan. Nah, kita juga harus punya feasibility study apa manfaat dan mudarat dari membuka hubungan diplomatik sama Israel. Pak Arda, ada lagi mau disampaikan? Sudah, ini udah komplit banget dengerin dari Pak Reza nih. Pak Reza, terima kasih sekali dari Bandung jauh-jauh datang ke sini.